Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Siapa yang diberkati, boleh lambaikan tangan, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab Dia telah lahir untuk kita, memberikan kedamaian sukacita bagi kita semua. Yang boleh percaya, kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Kita bertepuk tangan. Sebab Tuhan Yesus telah lahir di dunia.
perform dari anak-anak sekolah minggu. Kita boleh bangkit berdiri lagi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah, sembah puji
Tuhan, kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Aba, ya Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia ini Tuhan. Ganti kami Tuhan, ganti dosa kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat penyertaan sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Yang begitu luar biasa Tuhan, pelihara kami semua ya Tuhan. Pelihara gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar terus Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan gereja kami Tuhan. Biar Tuhan yang terus memberkati hayam muruk ya Tuhan. Kinarhalabais, kinarhalabais. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau mendukung berdoa Tuhan buat Indonesia ya Tuhan. Bapa, kami bawa Tuhan bangsa kami Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Indonesia Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Indonesia Tuhan terus ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Terus jaga Indonesia Tuhan. Terus berkati bangsa kami ya Tuhan. Biar bangsa kami ini terus Tuhan boleh Tuhan ada dalam keamanan Tuhan. Ada di dalam kesejahteraan ya Tuhan Yesus. Terus Tuhan berkati Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan. Kau berkati Tuhan wakilnya Tuhan dan jajaran yang ada Tuhan. Biar Indonesia Tuhan terus Tuhan boleh bangkit Tuhan. Biar Indonesia Tuhan terus Tuhan boleh semakin sejahtera ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang meluputkan Indonesia Tuhan dari krisis ekonomi Tuhan. Dan Tuhan juga Tuhan yang memberkati bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini akan terlepas dari COVID-19. Terima kasih ya Bapa, ya Aba. Kau berkati TNI Polri Tuhan dalam menjaga bangsa ini Tuhan, keutuhan NKRI Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemilu 2024 nanti ya Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati bangsa ini Tuhan, dengan satu pemimpin yang luar biasa Tuhan, yang akan membawa Tuhan bangsa ini semakin naik, semakin maju ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami, buat Pak Niko Tuhan, beserta wakil-wakilnya Tuhan, buat gembala kami Pak Weliar Tuhan, beserta Bu Molin Tuhan, dan setiap jajaran yang ada di CK4 Tuhan, dan juga gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Markus Tuhan, beserta Ibu Wati Tuhan, dan Pak Albert Tuhan khususnya Tuhan, dan juga semua rekan-rekan pelayanan kami. Tuhan berkati Tuhan setiap pemimpin bangsa kami, pemimpin rohani kami Tuhan. Biar Tuhan yang terus menyertai mereka. Tuhan memberikan kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan Yesus terus sempurna atas setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biar terus Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan buat jemaat-jemaat yang boleh hadir di tempat ini. Bapak, saya percaya Tuhan ada sukacita, ada main Natal Tuhan. Di tengah-tengah perayaan Natal ini Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati dengan sukacita yang berlimpah-limpah, dengan damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini kami tidak akan berbeda. Kami akan berbeda Tuhan. Kami akan merasakan sukacita. Kami akan merasakan damai yang begitu luar biasa daripada yang Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami sebentar memberikan persembahan, Tuhan berkati persembahan kami sehingga Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Markus yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu. Biar semua yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu ini adalah perkataan Kau saja Tuhan, yang penuh dengan kuasa, penuh dengan otoritas Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk Bapak Saudara, selamat memberi Tuhan Yesus memberkati.
Tema Natal kita tahun 2022 adalah Yesus pembawa pengharapan baru. Ayat emasnya dari Kolose 1 ayat 27 yang berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Sesuai dengan Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Ketika gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka di malam hari, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di atas palungan. Kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang berarti lahirnya sang pembawa pengharapan baru bagi dunia, akan memberikan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini sebagai juru selamat, yang bisa diartikan pembawa pengharapan baru untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Kelahiran Yesus Kristus disambut dengan nyanyian pujian oleh malaikat-malaikat dan sejumlah bala tentara surgawi yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Tema Natal yang Tuhan berikan ini, yaitu Yesus pembawa pengharapan baru, sangat tepat untuk mempersiapkan kita memasuki tahun 2023, di mana pandemi COVID masih belum berakhir, perang Rusia Ukraina yang masih berkelanjutan, informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pastor D, seorang hamba Tuhan dari Perth, Australia, di mana Tuhan pada tahun 2023 akan kembali menggoncangkan bangsa-bangsa di dunia. Kita melihat Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, mulai mengadakan PHK secara besar-besaran. Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Di tengah situasi yang seperti ini, Tuhan berbicara, Yesus pembawa pengharapan baru
ada di tengah-tengah kamu. Dialah pengharapan akan kemuliaan. Dalam Kolose 1 ayat 27 ini, kata pengharapan dalam bahasa aslinya memiliki arti mengharapkan dan yakin sesuatu yang baik akan terjadi. Itu artinya Yesus yang ada di tengah-tengah kita membuat kita memiliki keyakinan dan iman yang teguh dalam menghadapi segala situasi dan kondisi apapun. Haleluya! Sebagai pembawa pengharapan baru, Yesus tidak berada jauh dari kita. Ia Allah yang maha hadir, yang mustahil difahami oleh otak manusia, yang hanya segede bakpao, namun menyatakan dirinya sebagai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita, Tuhan bersama kita. Pertama-tama melalui kelahirannya sebagai manusia, yang kita peringati sebagai peristiwa Natal. Kemudian melalui Roh Kudus yang diberikannya, tinggal berdiam di dalam hidup kita. Ini semua dapat diartikan bahwa Yesus ada di dalam kita. Itulah sebabnya kita selalu punya pengharapan. Haleluya! Keberadaan Yesus sebagai pembawa pengharapan baru di tengah-tengah kita, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose sebagai pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan ini menunjukkan pada hari kebangkitan, ketika orang kudus akan menerima tubuh baru mereka yang dimuliakan, atau yang dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap yang pertama, pembenaran atau justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini, kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Tapi yang penting, kita jangan berhenti, tetapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa terus maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan, mereka yang menjadi serupa dengan gambarnya. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, tubuh mereka akan menerima tubuh baru yang dimuliakan, atau dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan, dan kita akan masuk surga, dan selanjutnya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya!
Alkitab penuntun hidup berkelimpahan memberikan catatan, penjelasan bahwa Kristus yang diam di dalam kita adalah jaminan untuk memperoleh kemuliaan dan hidup kekal. Ini akan terjadi hanya jikalau Ia tinggal di dalam kita dan kita terus-menerus berhubungan erat dengan Dia. Kita hidup intim dengan Dia. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Perjumpaan kita dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, akan mengubah jalan hidup kita secara radikal. Hal ini dikatakan seperti yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya. Tema Natal Sinode Gereja Betel Indonesia adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Dalam Alkitab kita melihat bagaimana perjumpaan pribadi dengan Yesus membuat jalan hidup Paulus berubah. Pada waktu Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik, dengan semangat yang menyala-nyala untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, untuk menangkapi mereka dan membawanya ke Yerusalem, di sana justru jalan hidupnya berubah secara radikal. Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saulus, si penganiaya murid-murid Tuhan Yesus, diubahkan Tuhan menjadi Paulus, seorang murid Yesus dan rasul yang menjadikan banyak orang menjadi murid Tuhan Yesus. Ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, juga harus mengubahkan kita menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah Paulus secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, ia berkata dalam Kolose 1 ayat 28 dan 29, Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi yang Paulus lakukan setelah dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, yang pertama, Paulus senantiasa memberitakan Kristus dengan segala tenaga. Tenaga yang dimaksudkan bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus
yang bekerja dengan kuat dalam dirinya. Hal yang kedua, apa yang Paulus lakukan ini, dia kerjakan bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan bagi kepentingan jemaat, agar mereka semua dapat bertumbuh secara rohani, serta memimpin mereka kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini adalah semangat untuk memberitakan Injil, semangat untuk memuridkan jemaat. Ini adalah semangat untuk menuntaskan amanat agung. Saya mengajak kita semua untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Sang Pembawa pengharapan baru. Saya percaya kita akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 1 yang berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Maka di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, di mana prediksi kondisi perekonomian tidak semakin bertambah baik, resesi ekonomi di depan mata, dan berita-berita terkait inflasi membuat kita ketakutan dan kepanikan. Ingatlah, Yesus memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Katakan amin. Mungkin juga ada di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa masalah-masalah datang silih berganti, seperti tidak habis-habisnya, terutama di tengah-tengah pandemi ini? Dalam hal ini Rasul Paulus menjawab dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5 yang berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Juga Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini diingatkan bahwa dalam setiap tantangan, kesesakan, selalu ada pengharapan. Karena itu kita harus tetap bersukacita, harus sabar dan bertekun dalam doa. Mari, saya ajak saudara untuk memperkatakan Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu, kita harus bersukacita dalam pengharapan, karena pengharapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Haleluya. Yesus datang membawa pengharapan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 29 mengingatkan kita bahwa musim menuai sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sudah dicurahkan. Saya mengajak agar kita semua untuk percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Dosa-dosa yang tersembunyi sedang dibuka. Tuhan mau gereja Tuhan menjadi kudus
sehingga kebangunan rohani dan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya sudah sangat-sangat dekat. Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah kalau amanat agung selesai. Tuhan mengingatkan bahwa tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung. Kita harus memuridkan. Perlu diingat bahwa yang bisa memuridkan adalah murid. Karena itu kita semua harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, bahwa murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi orang yang mempunyai sifat yang serupa dengan Kristus. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih di sini artinya mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Jadi yang paling besar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Yaitu mereka yang hidup saleh dan mengasihi Tuhan. Bukan mereka yang besar dengan prestasi lahiriah. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, kita harus mempunyai iman yang kuat dan pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa hanya mereka yang serupa dengan gambarnya, yaitu murid Tuhan Yesus saja yang akan masuk surga. Waktu kedatangan sudah semakin dekat. Mari kita semakin serius untuk mempersiapkan diri untuk menjadi murid, menjadi serupa dengan gambarnya. Sehingga pada saat dia datang di awan-awan, kita akan ikut dalam pengangkatan dan selanjutnya masuk surga bersama Tuhan Yesus. Tema Natal tahun 2022, Yesus pembawa pengharapan yang baru, mengingatkan kita semua akan perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi dia, Yesus yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kita. Dia harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kita, menyelamatkan kita dari hukuman kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus luar biasa, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, haleluya, perbuatannya besar, puji Tuhan, perbuatannya besar, pujilah namanya, pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya, pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya.
terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu. Urapi mereka Tuhan. Akan memasuki tahun 2023, pengurapan Tuhan turun atasmu. Terima pengurapan Tuhan, terima. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus, pulihkan. Terima kasih. Tuhan Engkau baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Kita angkat satu pujian yang lama, tapi saya percaya kita masih ingat lagu-lagu lama ini. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan. Begitu amat cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Adalah suatu kasih karunia kalau saat ini kita berada di tempat ini untuk boleh merayakan kembali tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan kalau di saat kita merayakan Natal, kita ingat ayat emas ini, Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Silakan ditayangkan. Yohanes 3 ayat 16. Ininya kepotong ya. Baiklah, gak apa-apa. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita tahu bahwa di saat kita merayakan Natal, kita diingatkan kembali yang pertama-tama betapa besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada manusia ciptaannya, kepada kita semuanya. Kasih Allah tidak terbatas kepada kita orang-orang yang percaya, tapi kepada semua orang. Maka mereka tidak percaya pada Tuhan, seorang ateis, Tuhan mengasihi semua. Karena di dalam Yeskiel dikatakan bahwa Tuhan bilang, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Sama di 1 Timotius 2 ayat 4 juga dikatakan, yang aku kehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita tahu tadi oleh gembala pembina kita diulang-ulang, Alkitab mengatakan bahwa semua orang adalah berdosa dan upah dosa adalah maut, mati. Dan kita tahu orang dosa mati akhirnya ke neraka. Tuhan gak mau itu semua, tapi Tuhan mau semua diselamatkan. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatan dari orang yang berdosa. Itu yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan. Tuhan mengasihi kita semua. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia mengirim anak yang tunggal. Kenapa disebut anak yang tunggal? Kita tahu karena bahwa Maria, dia belum menikah. Malaikat datang kepada dia dan mengatakan bahwa dia akan mengandung seorang juru selamat. Maria bingung, saya belum menikah, bagaimana? Tapi malaikat bilang, Roh Kudus yang ada di dalammu. Dan anak itu adalah anak Allah nantinya. Dan kita tahu Tuhan Yesus lahir.
Allah sangat mengasihi kita semua manusia, tidak ada kecuali. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatan dari mereka. Mereka sadar. Dan kemudian yang kedua, karena begitu besar kasih Allah, Dia mengirim anak yang tunggal untuk turun ke dalam dunia, untuk menyatakan dirinya secara fisik sebagai manusia, dengan misi khusus menghapus dosa kita. Dia sebagai korban sembelihan, anak domba Allah, untuk menghapus dosa-dosa kita. Maka dikatakan bahwa bagi yang percaya, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ini adalah dikatakan suatu keselamatan. Berita Natal dan berita keselamatan, berita kasih, berita keselamatan. Dan Pak Niko tadi sudah uraikan bahwa dalam proses keselamatan ada 3 tahap. Saat pertama yang kita dibenarkan, roh kita dibenarkan, roh kita diselamatkan dengan darah Kristus. Dia mati di atas kayu salib. Kemudian sudah ada jaminan. Kita mengatakan kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengaku dengan mulut kita, percaya di hati kita, Dia sudah mati dan dibangkitkan kembali, kita akan diselamatkan. Surga sudah ada di tangan kita. Kita diselamatkan, roh kita diselamatkan. Tapi apa harus selesai? Tadi dijelaskan Pak Niko, ada proses pengudusan. Di dalam kita menjalani kehidupan baru, di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita diselamatkan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Manusia lama kita berlalu, kita menjadi manusia baru. Apa maksud manusia lama, manusia baru? Sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan selalu hanya untuk kepentingan sendiri. Kita mengikuti keinginan daging kita sendiri. Segala sesuatu yang lebih mengenakkan tubuh kita, kita lakukan semua itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Baik itu berupa perjinan, percabulan, mabuk-mabukan, pesta pora yang sifatnya mungkin wah kayaknya ini gembira, bahagia sementara. Begitu semua efeknya selesai semuanya, nggak hilang semuanya. Manusia lama kedagingan kita, di mana ego kita berkuasa. Kita mau apa yang kita mau kita dapatkan. Kalau kita nggak dapatkan, kita marah, kita berseteru, kita bertikai, kita berkelahi, kita memfitnah. Dan kemudian kita mau mempunyai suatu kuasa, mempunyai power, kekuasaan. Dan banyak kita tahu sehari-hari yang kita lihat ini. Bagaimana? Mulai dengan penyembahan berhala, untuk menjadi orang sakti, untuk menjadi orang kuat. Itu kita lakukan semua untuk kepentingan diri sendiri. Tapi di saat kita mulai lahir baru, kita menjadi ciptaan baru, kita nggak boleh lagi mengikuti keinginan daging. Apa yang kita lakukan? Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam diri kita. Alkitab mengatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kita harus jaga tubuh ini supaya suci, tidak tercemar oleh hawa nafsu kita. Itu yang Tuhan mau. Dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita dipimpin Roh Kudus. Kita dikatakan kita adalah menjadi anak Allah. Kita tahu saat dimanapun juga kalau ngomong anak Allah, anak Tuhan siapa itu? Ada orang-orang kita, ada kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus. Tidak ada kita ngomong mau agama lain apa berani menyebutkan sebagai anak Tuhan, anaknya Tuhan. Nanti dibilang kok Tuhan punya anak. Tapi itulah yang dikatakan Alkitab. Kita percaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menjadi anak Allah. Dan kalau kita menjadi anak Allah, apa sih haknya seorang anak? Kita akan dipelihara, kebutuhan kita akan dicukupi, kita akan dilindungi, dan kita juga selain punya hak, punya kewajiban. Kewajiban apa kita? Kita harus taat dan setia, patuh kepada Tuhan yang kita percayai. Kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus yang akan membawa kita, hidup kita penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ingat, di saat kita punya kasih dan setia pada firman Tuhan, pada pimpinan Roh Kudus, Amsal mengatakan, Amsal mengatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu, yaitu kita mengasihi Tuhan, kita setia pada setiap pimpinannya. Apa yang dikatakan di sini? Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Dalam kitab Roma juga dikatakan, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, seperti yang saya katakan tadi, ada damai senantiasa dalam hati kita, ada sukacita dalam hati kita, maka dikatakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dengan penuh kasih, dengan setia, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Bukankah ini yang kita mau? Kita berkenan di hadapan Allah. Di saat kita berkenan, Gembala Pembina Pak Niko tadi katakan, surga di tangan kita. Bukan berarti kita berkenan hidup kita ini, apakah kita harus benar-benar murni suci? Tidak. Sampai seperti Daud. Daud kata, Tuhan bilang Daud adalah orang yang berkenan di hadapanku. Apakah Daud benar-benar suci seluruhnya? Banyak dosanya, tapi dia mau mengakui setiap dosa yang dilakukan. Bertobat, itulah kuncinya. Mau bertobat, mengakui kesalahan dan berbalik dari jalan yang salah. Kembali mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dan saudara, kita harus ingat bahwa keselamatan yang kita peroleh ini bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi ini adalah kasih karunia karena iman kita. Dan dengan iman, dengan percaya, kita mendapatkan kasih karunia, yaitu keselamatan. Setelah dibenarkan, roh kita sudah dibenarkan, kita tidak lagi mengalami penghukuman. Roma 8 ayat 1. Kemudian mulai jiwa dan tubuh kita mulai diproses, dikuduskan selalu. Nah, disinilah hidup kita. Apa yang diproses di sini? Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Kita akan melalui proses. Tidak secara instan semuanya kita benar, tidak. Ini adalah perjuangan. Itulah kewajiban kita. Bagaimana kita bisa mengikuti pimpinan Roh Kudus dan kita merubah cara berpikir kita. Kita nggak berpikir selalu negatif terus menerus. Kita nggak selalu memikirkan bahwa sesuatu yang jelek-jelek, tapi yang harus kita pikirkan adalah yang positif. Kita tahu Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Tuhan rencananya adalah damai sejahtera, kebahagiaan. Kita pikirkan itu semuanya, dan kita harus melewati proses ini. Tidak ada orang yang tidak melewati proses. Kalau kita lihat siapapun konglomerat yang udah sangat sukses semuanya, apakah mereka itu begitu saja langsung sukses? Melewati tahapan-tahapan, proses yang tidak mudah. Kita bisa melihat dia hidupnya luar biasa, wah kaya raya, segala macam sukses, punya kedudukan tinggi. Tapi dalam mencapai itu, apakah kita tahu? Apakah kita sanggup seperti dia saat mengalami proses itu? Belum tentu, saudara. Tetap selama pengudusan kita jatuh bangun. Disinilah iman kita diuji. Apakah kita tetap berpegang, berserah kepada Tuhan, ada dia yang memberi kehidupan, yang dia yang memberi segala sesuatunya, ataukah kita mau berharap kepada orang, berharap pada kekuatan sendiri? Iman kita diuji. Di saat kita lewat lolos ini, pada akhirnya adalah kita akan dimuliakan. Seperti dikatakan tadi, itu adalah keselamatan yang sempurna. Saat kita sudah dimuliakan, karena kita tahu saat jatuh dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tujuan akhirnya akan dimuliakan kembali bersama dengan Allah. Yaitu di saat kita, kalau ngomong kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus hidup di dalamnya. Kalau kita bilang kita hidup dalamnya, kita harus hidup sebagaimana Kristus hidup. Yaitu ikuti pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus ada di hati kita. Tuhan ada di hati kita. Karena tubuh kita ada bait Roh Kudus.
Bagaimana kita bisa tahu apa pimpinan Roh Kudus? Bisa saudara intim dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak menyembah, banyak memuji Tuhan, banyak baca firman Tuhan. Nanti hati nurani saudara akan berkata, Roh Kudus ada di sana. Dia akan mengingatkan kalau kita mau mulai menyeleweng. Kita mau melangkah ke jalan yang tidak baik, Roh Kudus akan mengingatkan. Bukan hanya mengingatkan kesalahan, kemungkinan dosa yang kita buat. Bukan hanya itu saja. Kita melangkah di dalam kita berusaha, kita dalam kita berkarir. Roh Kudus akan mengingatkan, jangan lakukan ini, stop. Berakhir yang tidak baik. Ikuti pimpinan Roh Kudus. Karena kerja Tuhan adalah tidak selalu sama. Setiap orang memiliki mendapatkan cara kerja yang berbeda-beda yang Tuhan lakukan. Tidak akan sama. Jangan meniru, oh karena dia melakukan seperti ini saya akan lakukan seperti ini. Tidak. Tuhan punya cara khusus untuk kita pribadi demi pribadi. Yang penting ikuti suara hati saudara. Di saat saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan mendengar suara Tuhan. Dia akan berbisik, dia akan selalu. Apalagi itu yang adalah yang kedua. Yang pertama, Natal berarti adalah begitu besar kasih Tuhan kepada kita semuanya. Dia mengasihi semuanya, tidak ada kecuali. Kemudian kedua, keselamatan. Tuhan memberikan keselamatan. Walaupun keselamatan ini melalui suatu proses. Proses dibenarkan, roh kita dikuduskan, jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, kehendak kita dikuduskan. Dan yang terakhir kita akan dimuliakan. Kita kembali kepada ciptaan semula, seperti ciptaan semula, serupa dengan gambar Allah. Kemudian yang ketiga dikatakan di ini bahwa dengan kematian Tuhan Yesus kita diperdamaikan dengan Allah. Diperdamaikan. Di saat kita berdosa kita sudah kehilangan kontak dengan Tuhan. Kalau saudara baca di Perjanjian Lama, Tuhan hanya mau bicara kepada nabi-nabinya. Kalau saudara lihat di bait Allah zaman waktu itu, baik dari zaman Musa ataupun zaman Nabi Sulaiman, Daud ya, ada yang namanya ruang kudus dan ada yang namanya ruang maha kudus. Ruang kudus buat setiap orang Israel boleh silakan. Ruang maha kudus hanya imam-imam pilihan yang bisa di sana, yang bisa Tuhan mau berbicara hanya kepada orang-orang tertentu. Tapi kita tahu di saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tirai yang memisahkan ruang kudus dan maha kudus itu tergoyang. Dan kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Kita bisa berhubungan langsung dengan Allah, tidak harus melalui perantara siapa-siapa. Kita masuk dalam tahta kemuliaan Tuhan. Kita bisa doa langsung kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Kita bisa mengadu ke Allah. Kita bisa minta pertolongan pada Allah. Kita didamaikan. Dan Yesus ada sebagai perantara. 3 hal ini adalah kunci daripada Natal. Dan kita tahu, di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup dipimpin Roh Kudus, kita nggak ada yang perlu kita takutkan lagi. Dan seperti yang gembala kita di tempat ini selalu ingatkan di Maliaki 3 ayat 18. Tolong ditayangkan Maliaki 3 ayat 16, ayat 18. Ya, Maliaki 3 ayat 18 demikian firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara bisa lihat dalam kehidupan saudara, di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup dipimpin Roh Kudus, hidup kita akan berbeda. Seperti halnya tema dari GBI Pusat, ya, bahwa Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita. Dan benar, di saat Yesus datang, kita percaya pada Dia, hidup kita total berubah. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan apa yang saudara alami dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan cukupkan. Kita adalah anak Tuhan, anak Allah. Dan pasti, seperti yang dikatakan di Maliaki ini, kita akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kita akan lihat itu. Oleh karena itu, ayo kita lakukan hidup yang benar, hidup karena iman. Karena Efesus 3 ayat 9 dikatakan bahwa
kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik di dalam Yesus Kristus. Perbuatan baik yang harus kita lakukan. Dan ini memang diajarkan oleh semua agama, diajarkan. Tapi satu hal ingat, Tuhan bilang, tadi diingatkan lagi oleh Pak Niko tentang amanat agung. Saya percaya di saat manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak bekerja hanya untuk orang Israel. Memang yang karena umat Israel adalah umat pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan itu prerogatif dari Tuhan sendiri, memilih Israel sebagai bangsa pilihan. Karena dari keturunan ini akan datang juru selamat. Tapi saya percaya Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Dan saya percaya bahwa ngomong ada agama pun juga harus lihat kitab yang dianutnya. Semua mesti bertujuan melakukan perbuatan yang baik. Bukan perbuatan dosa, bukan perbuatan jahat yang menyakiti hati orang lain, tapi harus melakukan kebaikan. Tapi ada satu hal yang membedakan. Kita punya privilege. Percaya pada Yesus bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelakuan kita, tapi adalah kasih karunia, karena iman kita. Kalau saudara baca lagi di akhir Wahyu pasal 20, gimana nanti waktu tahta putih dan tahta pengadilan datang, semua orang hidup dibangkitkan kembali, orang mati dibangkitkan, dan mereka diadili menurut kitab-kitab yang mereka percaya, sesuai dengan kitab-kitab itu semua. Dan saya percaya, apapun mau yang Al-Quran, mungkin Buddha, ya, yang kemudian Hindu segala macam, Konghucu, semua kalau kita baca baik semua kok. Tapi apa dengan melakukan perbuatan baik itu? Kita akan pasti selamat? Hak Tuhan, jangan kita yang menghakimi. Selamat atau tidak tergantung pada Tuhan. Tapi satu hal buat kita, di saat kita punya iman, percaya pada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Itu privilege buat kita. Oleh karena itu kenapa Tuhan Yesus bilang, jadikan semua bangsa muridku. Kita harus mengabarkan kabar baik ini kepada setiap orang. Tentang dia percaya atau tidak, urusannya Roh Kudus kerja. Tugas kita mengabarkan kabar baik. Kabar baiknya apa? Percaya pada Yesus, kita diselamatkan. Hidup kekal di tangan kita. Yang lain mau berbuat baik, memang harus berbuat baik. Saya percaya semua mau nabi apapun juga yang Tuhan berikan pewahyuan, pasti Tuhan tujuannya untuk berbuat baik. Tidak ada yang tidak berbuat, tidak ada yang jahat semuanya. Tapi apa dengan melakukan itu? Ada jaminan. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus dia akan mengubah jalan hidup kita. Di mana pada akhirnya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang, aku akan kembali ke rumah Bapakku dan menyiapkan tempat bagi kamu. Dan nanti di mana aku ada, kamu akan ada. Kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah makna Natal yang kita peringati hari ini. Supaya kita tahu, iman kita bertambah. Kita hidup karena iman. Tuhan Yesus memberkati kita satu pujian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Berikanku kepastian. Kisah 4 ayat 12 mengatakan demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berbahagialah kita yang percaya pada Tuhan Yesus. Kita diselamatkan, hidup kekal di tangan kita. Hanya nama Yesus,
berikan ku kepastian. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu yang telah Kau taruh di hati hamba-Mu. Bapa, biarlah Roh Kudus yang boleh senantiasa mengajar kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, untuk lebih mengerti arti daripada Natal, arti daripada kelahiran-Mu Tuhan. Kau datang di dunia ini sebagai tanda kasih yang besar daripada Allah Bapa. Kau datang di dunia ini untuk menyelamatkan kami semuanya yang percaya kepada Engkau, sehingga kami boleh beroleh hidup yang kekal. Kami akan diam di dalam Engkau dan Engkau diam di dalam kami, dan kami akan bersama-sama dengan Engkau senantiasa. Dan untuk Natal ini Tuhan juga Kau telah mendamaikan hubungan kami, hubungan manusia dengan Allah, sehingga kami boleh Tuhan masuk dalam tahta kemuliaan Allah. Kami berani menghadapinya Tuhan, karena Kau telah menebus Tuhan, karena Kau adalah pengantaranya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk mengerti lagi dan untuk lebih mengasihi-Mu, yaitu dengan mengikuti segala perintah-perintah-Mu, segala firman-Mu Tuhan. Kami mau setia, kami mau taat. Itulah Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam candlelight. Baiklah, kami mengundang Pak Albert bersama dengan istri untuk maju ke depan, Pak Ahok bersama dengan istri, Pak Sandi bersama istri, dan Pak Syukron bersama dengan istri untuk maju ke depan. Kita akan prosesi penyalaan lilin bersama-sama, dan kami mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Apakah lilin sudah dibagikan? Biarlah di prosesi Natal, prosesi kelahiran Tuhan Yesus boleh lahir di dunia ini, menembus dosa kita semua. Baiklah, prosesi pertama sudah disiapkan. Ya, lampu boleh dimatikan. Dengan iman percaya kita nyalakan lilin bahwa Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Malamku sunyi senyap, bintangku gemerlap, juru selamat manusia. Datang di dunia, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Malam kudus sunyi senyap. Sunyi senyap, Tuhanku datang ke dunia. Keselamatan kekal. Puji haleluya, Bapak terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan kami merayakan Natal, Natal yang indah bagi kami semuanya, karena kami tahu Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Tidak percuma kami menjadi anak-anak-Mu, tidak percuma kami menjadi orang percaya Tuhan, karena Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami. Dunia boleh goncang, tapi kami tidak akan tergoyahkan. Engkau tetap Allah kami.
Kami percaya Tuhan, berita apapun juga saat kami masuk ke 2023, perekonomian, krisis ekonomi yang luar biasa, banyak negara-negara yang mulai kolaps, mengalami krisis. Saya percaya hatimu ada di Indonesia. Kau menjaga bangsa dan negeri kami ini Tuhan, untuk boleh melewati masa krisis ini. Demikian juga Tuhan, dengan segala pandemi COVID Tuhan, kami percaya Kau melewatkan kami semuanya. Negeri kami akan bebas dari COVID. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia,
Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Yang kita nyanyi bersama-sama. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Año felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Mari saudara kami berdiri kita semuanya, kita akhiri, kita doa penutup. Dan satu hal pengumuman lagi, untuk minggu depan kita masih merayakan tahun baru. Ya, kita tetap mulainya 8.30 tetap berbeda di tempat ini. Dan nanti tentang healing worship kita biasanya adakan di hari Selasa jam 7 malam. Dan untuk akhir tahun ini kita libur dan kita akan kembali aktif lagi nanti di tanggal 10 Januari. Mari kita tutup mata dan kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari yang indah. Tuhan beri kesempatan kepada kami merayakan Natal, merayakan kelahiran-Mu, dan Engkau telah lahir di hati kami. Dan satu hal kami percaya, pakai kami Tuhan. Kami semua siap menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu. Berkati anak-anak semua yang telah hadir. Dan Engkau telah memperbandingkan dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua dalam perlindungan-Mu. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan hati kita pada Bapa kami di surga, dan pulanglah dengan membawa berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita dari Bapa kita di surga, yang disempurnakan di dalam kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu memimpin, menyertai, menghibur kita semuanya, dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati dan kita yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang mau foto, silakan berfoto, mau bersalam-salaman fellowship, silakan. Kami mewakili kering mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Hai, siapkan diri di bukit dan di mana Tuhan, siapkan diri lahirnya Allah, siapkan di gunung, siapkan diri di bukit dan di mana Tuhan, siapkan diri lahirnya
mountain. Go down on the mountain, over the hill and everywhere. Go tell it on the mountain, Jesus Christ is born.